Keputusan hari ini tentang Pilkada DKI, saya sebagai kader Partai PDI Perjuangan pasti menghargai keputusan daripada Ibu Ketua Umum kami ya. Itu sudah seharusnya itu. Tapi secara personal, mungkin saya tidak bisa memberikan suara saya untuk DKI Pilkada, walaupun KTP saya itu DKI. Karena saya meditasi ke Goa kayaknya. Jadi mohon maaf tidak bisa mendukung siapapun di Pilkada kali ini ya. Alasan saya pribadi juga karena menurut saya banyak sekali titipan daripada Mulyono CS dan sekarang menurut saya titipan Mulyono itu melenggang menaiki kuda putih daripada Mulyono. Untuk yang paham-paham saja, karena kalau saya itu kalau memang sebanter-banternya Ahok ya sudah Ahok, tapi kalau nurani saya ya Anies. Dari perkataan saya ini saya menerima konsekuensinya apapun itu. Karena ini negara demokrasi, maka saya rasa semua orang akan menghargai apapun yang saya ucapkan. Salam merdeka. Pramono Anung dan Rano Karno resmi didaftarkan di KPU Jakarta. Dan gue yakin di lingkaran PDIP pun pasti banyak yang kegocek, termasuk gue. Karena mengira Pramono Anung ini mungkin sebagai pengalihan doang. Di last minute mungkin muncul nama Anies Baswedan, atau pahit-pahitnya dia majuin Basuki Cahayapurnama. Yang paling kental isunya saat itu adalah Anies Baswedan. Cuma nggak terjadi, yang dipilih adalah Pramono Anung, dan itu hak prerogatif Ketua Umum. Menjadi pertanyaan kenapa Pramono Anung? Kemungkinan analisa gua ada kesepakatan istana dengan PDIP. Pramono Anung ini adalah orang yang sangat dekat dengan Jokowi. Ya, kita nggak tahu kesepakatan itu apa, tapi gue mau tahu pendapat lo tentang Pramono Anung. Gue tahu kalian kecewa, cuman jangan sampai kalian golput. Setelah kemarin heboh, kita duga-duga Anies bakal diusung PDIP, ternyata itu gagal. Dan sekarang Pramono dan Rano, jujur kalau pendapat gue takut kalah deh, telak sama yang sebelah, kayak gitu. Dan dari sini juga kita bisa lihat kalau emang Anies nggak bisa disetir parpol. Mungkin pas pertemuan kemarin ada pembahasan yang nggak bisa disetujui dengan partai PDIP, sehingga ya udah Anies nggak jadi dipilih. Dan mungkin PDIP juga berpikir mereka punya kader-kader yang terbaik, jadi nggak salah juga mereka mengusung calon pilkada dari kadernya, kayak gitu. Yang jelas ya nggak apa-apa kalau misalkan si Anies Abah nggak naik, nggak apa-apa. Di situ kita udah tahu kok kualitasnya, kalau emang dia konsisten, kalau dia nggak bisa disetir ya. Terserah orang pendapat ini itu, tapi dengan kayak gini ya kita bisa lihat. Jadi buat kalian pendukung Anies, jangan berkecil hati. Kalau emang Allah berkehendak, pasti Allah kasih jalan. Oke? Jadi kita lihat aja pilkada gimana. Tapi kalau feeling gue kayaknya banyak orang yang golput. Tapi jangan golput ya. Kalau kalian golput, suara kalian itu bakal disalahgunakan. Kalau perlu kalian datang, kalian sobek aja kertasnya biar nggak disalahgunakan. Oke? Kalau buat kalian yang pengen golput atau enggak, lu coblos kayak semua mukanya, lu apain kayak terserah. Yang penting jangan sampai nggak datang ya. Gue tahu kalian kecewa, cuman jangan sampai kalian golput. Yang perlu kalian ingat, partai politik itu selalu punya kepentingan masing-masing. Bahkan kadang kepentingan rakyat dientar duluin ya. Politik itu kotor, jangan terlalu fanatik membela sebuah partai. Biasa aja, saksikan aja rekam-rekam jejak sebuah partai, pilih yang minim kotornya. Saya juga bingung ya dengan kalkulasi Megawati memajukan Pramono Anung. Jadi wajar kalau muncul spekulasi, ini semua titipan dari Jokowi, ini semua Jokowi men gitu, di mana Ridwan Kamil, Pramono Anung juga adalah sekretaris kabinet kalau tidak salah, itu pun dekat dengan Jokowi. Bahkan sebelum maju Pramono Anung minta izin Jokowi. Makanya kita nggak tahu ada deal-deal apa gitu ya teman-teman di belakang, sehingga tiba-tiba Pramono Anung menjadi pilihan Megawati. Ini entah ilham dari mana, dasarnya apa, kita pun
nggak tahu gitu ya teman-teman. Nah katakanlah memang yang harus maju itu kader sendiri, tapi tidak Pramono Anung juga gitu, misalnya Ahok gitu ya teman-teman. Misalnya Rano Karno, ya udah cagupnya Rano Karno misalnya gitu ya teman-teman, nanti wakilnya entah siapa, atau Ahok wakilnya Rano Karno. Ini juga membingungkan banyak pihak yang teman-teman, jangankan pendukung Anies, pendukung Ahok aja bingung gitu tiba-tiba Pramono Anung. Nah memang di PDIP ini kan apa ya, semua itu Megawati yang menentukan, jadi memang benar-benar kita tidak paham ada deal-deal apa di belakang. Makanya teman-teman jangan terlalu fanatik bela PDIP, jangan terlalu fanatik bela partai apapun, karena partai itu memang hanya cari keuntungan saja. Mereka juga tidak terlalu peduli dengan aspirasi-aspirasi dari bawah gitu ya teman-teman. Ada nggak yang mendorong Pramono Anung? Kan sebenarnya nggak ada. Aspirasinya itu Anies, aspirasinya itu Ahok. Katakanlah Anies karena bukan kader, tapi kan ada Ahok yang selama ini menjadi aspirasi atau didorong masyarakat. Tapi mungkin kalau Ahok nanti gesekannya tajam gitu ya teman-teman, mungkin itu pertimbangannya, atau ya Rano Karno lah jadi cagupnya. Ini kan sebenarnya masih bisa lebih baik kalau menurut saya kalkulasinya gitu. Tapi sekali lagi ini udah politik tingkat tinggi, ada apa di balik layar, apakah ada sandra-sandra hukum, kita nggak tahu juga teman-teman. Makanya ini adalah udah politik tingkat tinggi lah ini yang bermain sepertinya di belakangnya teman-teman. Makanya ada spekulasi ini orangnya Mulyono semua, titipan daripada Mulyono. Tadi kita dengar sendiri analisa daripada netizen. Kita lanjut mereaksi videonya. Pilkada Jakarta, kebanyakan kompromi. Pada kaget nggak lu? Tiba-tiba PDIP ngusungnya Pramono Rano Karno di Pilgub Jakarta. Padahal dari beberapa bulan yang lalu sampai hari ini tuh nama yang kuat buat jadi cagup Jakarta, ya kalau nggak Anies, ya Ahok. Oke, wajar lah kalau misalnya PDIP nggak mau ngusung Anies karena mungkin bukan kadernya, terus ideologinya juga mungkin nggak sesuai. Tapi kalau misalnya mau nyari yang ideologinya sesuai, terus kader kan ada Ahok. Udah jelas juga udah pernah ngurus Jakarta, punya elektabilitas yang lebih tinggi jauh dibandingkan Ridwan Kamil, yang otomatis peluang menangnya juga itu gede buat lawan Ridwan Kamil. Sedangkan Pramono ini namanya aja tuh nggak ada di dalam survei, terus tiba-tiba muncul gitu aja diusung sama PDIP. Kalau gini sih kayaknya wajar banget kalau misalnya gue bukan satu-satunya orang yang ngerasa curiga kalau ada kompromi di balik layar yang emang sengaja buat bikin pasangan Ridwan Kamil Suswono ini menang gampang di Pilgub Jakarta. Isunya nih ketika Pak Erlangga nekat berani bertindak sendiri dengan memunculkan Airin Ade Sumardi yang tidak sesuai dengan si Mulyono karena Golkar berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Ini dianggap sebuah pembangkangan, maka ditebanglah beringin dan sukses. Buktinya sekarang. Dan feeling si Mulyono benar ketika Pak Anies maju di Pilpres kemarin yang cukup mendulang suara. Mulyono akhirnya berpikir lagi bahwa Pak Anies kemungkinan besar juga akan menjadi lawan atau penghambat anak karbitannya di 2029 nanti. Singkat cerita lagi, akhirnya terjadilah penjegalan kepada Pak Anies melalui Kim Plus. Kaleng-kaleng guys, itu ternyata beritanya itu benar. Hari ini Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Agung Rano Karno daftar ke KPU DKI Jakarta. Menurut kalian PDIP ini kayak jurus bunuh diri ya? Udah pasti kalah karena nggak ada yang kenal Pramono Anung itu siapa. Apalagi lihat tweet-tweetnya di masa lalu, mesum semua. Dan kalian pasti tahu lah siapa dalamnya. Habis ada pengumuman si Pramono Anung daftar KPU, pihak istana ini ngasih reaksi kalau orang-orang terbaik layak maju. Emang si Pramono ini siapa? Emang terbaik? Emang prestasinya apa? Jadi terkonfirmasi dari berita pada tanggal 26 Agustus 2024 waktu PDIP hendak melakukan pengumuman kader yang maju pilkada. Terus waktu itu Pak Anies juga diundang. Ternyata pada saat itu juga keponakan Bu Mega diperiksa KPARI, dan pada saat PKB memunculkan nama Anies, PKB dilaporkan ke Kumham. Kalian cek beritanya nih, KPK periksa keponakan Megawati Rian Dediano terkait kasus DJKA. Dan pada tanggal 27 Agustus juga mantan Sekjen lapor ke Kemenkumham soal konflik internal PKB. Orang-orang yang bakal ngusung Anies ini udah dijegal duluan sama Jokowi.
ini ada alasan kenapa KPK ini dilemahkan sama Jokowi, dan orang-orang yang banyak korupsi ini banyak banget juga gak ketangkep. Contohnya kayak gini nih liciknya nih, jadi biar kalau pas ada kayak gini-gini, biar anaknya ini bisa maju, keluarganya bisa maju, jadi orang-orang yang punya kasus ini ditahan dulu. Ketika mereka ini melakukan sesuatu yang gak sama kayak si Jokowi, akhirnya mereka ini bakal disandra kayak gini. Contohnya kayak PDIP mungkin bakal waktu itu mungkin akan ngumumin Anies, tapi karena ada kasus ini akhirnya mereka gagal buat nyalonin Anies karena mereka sendiri tersandra dan banyak kader-kader mereka sebenarnya yang korupsi. Emang kenapa kalau misalkan Mas Anies jadi gubernur, yang dikhawatirkan konon menurut banyak orang, tapi gue yakin hal yang sama, yang dikhawatirkan oleh klannya keluarga Mulyono adalah Anies Baswedan jadi punya panggung sehingga 5 tahun lagi dia bisa nyapres dan Gibran bisa kalah. Supaya Gibran bisa menang, Anies Baswedan jangan dikasih panggung. Supaya Anies Baswedan jangan dikasih panggung, kita pikirin gimana caranya dia nggak maju sekalian. Karena kalau dia maju, kemungkinan besar calonnya Ridwan Kamil kalah. Jadi apa yang terjadi? Koalisinya dicabut sama Pak Jokowi. PKS ditawarin kursi konon katanya. Katanya ini dari diskusi yang tersebar dan ada di media juga liputannya dari sisi pemerintah bilang, mau nggak lu keluar dari koalisi Anies, gue kasih sesuatu di pemerintahan. Katanya gitu. PKS akhirnya ninggalin Anies Baswedan. Nasdem katanya ditakut-takutin dengan kasus. Terus PKB konon katanya Caiminnya mau digulingkan. Padahal Caimin nggak perlu takut. Kan bisa diseplet aja. Selepet deh, selepet aja. Apa yang bisa dibaca bahwa ternyata akhirnya PDIP mengusung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilgub Jakarta dan bukan Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Bisa jadi meminjam istilah Guntur Romli sebagai jalan tengah atau jalan ketiga dari terjadinya konflik di antara yang pro Anies dan pro Ahok di internal PDIP itu sendiri. Tapi kita juga tak tahu pasti setajam apakah konflik itu di internal PDIP. Yang pro Anies boleh dibilang mereka yang ingin PDIP lebih terbuka, membuka segmen pemilih baru, tak harus fokus ke kader sendiri, bisa mengambil pihak luar dengan suatu komitmen yang jelas, melupakan konflik yang tajam di masa lalu, dan pada saat yang bersamaan membuka lembaran baru bagi sesama anak bangsa. Kira-kira begitulah. Sedangkan yang pro Ahok kira-kira sebaliknya, ingin PDIP tetap tertutup, eksklusif, merawat terus segmen yang sudah ada dan diperkuat, lebih fokus ke kader saja dan tak harus mengambil pihak luar, apalagi untuk posisi strategis yang rentan terhadap pengkhianatan. Konflik di masa lalu tak bisa dilupakan begitu saja, sebagai pelajaran di masa depan juga untuk sesama anak bangsa. Bedanya yang pro Ahok punya kekuatan massa menekan langsung ke dalam internal PDIP itu sendiri, karena mereka memang pemilih PDIP dan loyalis Ahok sejak dulu. Sementara yang pro Anies tentu tak bisa melakukan itu, meski mereka juga pemilih PDIP yang sangat setia, tapi mereka bukanlah loyalis Anies seperti para loyalis Ahok itu. Loyalis Anies hampir tak ada di PDIP. Kalau menurut survei cuma 7% saja. Tapi baik pro Anies maupun pro Ahok punya beberapa kesamaan kalau diusung oleh PDIP. 1. Pesan perlawanan yang serius kepada Jokowi dan Prabowo. Genderang perang sudah mulai ditabuh dari pusat kekuasaan. 2. PDIP memantapkan diri berada di luar pemerintahan atau beroposisi. 3. Betul-betul mau menang merebut kursi Gubernur Jakarta untuk mulai bertanding dengan presiden baru nantinya. Artinya kalau PDIP tak memilih baik Anies maupun Ahok, maka otomatis PDIP tak ingin sedikit pun mengirim pesan perlawanan kepada Jokowi dan Prabowo, tak serius beroposisi, dan sebetulnya tak ingin menang di Pilgub Jakarta. Jalan ketiga atau jalan pertengahan, seperti kata Guntur Romli, berarti adalah jalan elit, jalan politis, dan jalan kompromis. PDIP sudah melunak dan pada saat yang bersamaan sedang membentangkan karpet merah untuk pasangan Ridwan Kamil dan Suswono.
Apalagi calon yang dipilih PDIP adalah Pramono Anung, Sedih ya. politisi senior, berusia 61 tahun. Orang yang selalu baik dengan semua orang, termasuk lawan politiknya sekalipun. Selalu menjadi jembatan bagi pihak yang berbeda, sangat akomodatif dan kompromis. Bahkan saat perintah datang dari Megawati untuk maju saja, Mas Pram begitu sering dipanggil, minta saran dan pendapat dari Presiden Jokowi. Beliau politisi yang baik. Tapi saya agak ragu juga kalau mengatakan pasangan Ridwan Kamil Suswono otomatis bisa menang. Mendengarkan wawancara Mas Pram dengan awak media pagi ini, saya agak terpikat juga. Gaya beliau bicara, jawaban-jawabannya, ketepatan dan ketenangannya, pengalamannya memang tak bisa berbohong. Seperti kelapa yang makin tua makin berminyak. Itulah Pramono Anung. Ridwan Kamil dan Suswono tak bisa menganggap remeh. Silap-silap bisa menang juga beliau ini. Apalagi Pramono Anung didampingi Rano Karno yang sungguh-sungguh sudah sangat terkenal. Ya memang kita semua belum mengenal lebih jauh sosok Pramono Anung ya teman-teman, dengan segala kelebihannya yang akomodatif gitu ya teman-teman, bisa menjadi jembatan dari berbagai elit politik gitu ya teman-teman, sehingga memang dibutuhkan untuk pemerintah pusat dan daerah seperti Jakarta. Tapi tetap menurut saya menjadi anti klimaks cerita ini karena bagaimana kerasnya waktu itu demo putusan MK. Ya saya pikir gitu ya, tentu teman-teman juga berpikir akan ada sebuah pertarungan yang tegas antara kubu pemerintah yang dianggap merusak demokrasi, lalu kubu PDIP yang menjadi oposisi dan melawan gitu ya teman-teman, berjuang untuk mengalahkan pemerintah. Itu kenapa Anies yang diasosiasikan untuk lebih mudah mengalahkan Ridwan Kamil atau Ahok gitu. Bahkan kalau Anies nggak maju, Ahok lebih berpotensi menang sebenarnya. Jadi memang menurut saya ini agak membingungkan. Bagaimanapun coba direkonstruksi, coba dibangun ceritanya, dibangun lagi gitu ya. Penjelasannya tetap saya belum menemukan, belum yakin lah dengan alasan-alasan tersebut. Ya ini memang politiknya udah tingkat tinggi lah, kita yang awam ini hanya bisa bercuriga dan berasumsi ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.